Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisah dengan NIM 241012520059 dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lambung Mangkurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek-aspek perkembangan. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perkembangan fisik pada manusia. Apa sih itu perkembangan fisik? Jadi perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis atau biological growth merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan individu. Menurut Seifert dan Houtnung, perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat, hormon, dan lain-lain. Sedangkan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, serta perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Coughlin dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama sistem saraf, di mana sistem saraf ini sangat mempengaruhi perkembangan, kecerdasan, dan emosi. Yang kedua, otot-otot, yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin, yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Dan yang keempat, struktur fisik atau tubuh, yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Perkembangannya fisik ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan anatomis. Perkembangan anatomis ditunjukkan dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang, indeks tinggi dan berat badan, proporsi tinggi kepala dengan tinggi garis keejekan badan secara keseluruhan. Yang kedua, perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis ditandai dengan adanya perubahan-perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem-sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah dan pernapasan, pensyarafan, sekresi kelenjar, dan pencernaan. Kretschmer dan William Sheldon melalui teorinya tentang tipologi kepribadian secara nyata menyatakan bahwa karakteristik psikologi atau kepribadian manusia berkaitan dengan bentuk tubuhnya. Laju perkembangan anatomis secara umum sebagai berikut. Yang pertama, tulang-tulang pada masa bayi berjumlah 270 yang masih lentur berpori dan persambungannya masih longgar. Pada awal remaja menjadi 350 atau diferensiasi fungsi, dan pada awal remaja menjadi 200 integrasi, persenyawaan, dan pergeseran. Yang kedua, berat dan tinggi badan pada waktu lahir antara 2-4 kg dan 50-60 cm. Masa kanak-kanak sekitar 12-15 kg dan 90-120 cm. Pada remaja awal 30-40 kg dan 140-160 cm. Selanjutnya, kecepatan berangsur menurun dan bahkan menjadi mapan. Yang ketiga, proporsi tinggi kepala dan badan pada masa bayi dan anak-anak sekitar 1:4 dan menjelang dewasa menjadi 1:8 atau 0. Laju perkembangan fisik mengikuti 2 prinsip utama, yaitu kepalokaudal dan proximodistal. Perkembangan dengan prinsip kepalokaudal berjalan dari bagian kepala menuju ekor dan kaki. Adapun proximodistal berjalan dari bagian tengah menuju ke tepi atau tangan. Aspek fisiologi yang sangat penting bagi kehidupan manusia ialah otak atau brain. Otak dapat dikatakan sebagai pusat atau sentral perkembangan dan fungsi kemanusiaan. Otak ini terdiri atas 100 miliar sel saraf atau neuron
Dan setiap sel saraf ini rata-rata memiliki sekitar 3000 koneksi atau hubungan dengan sel-sel saraf yang lainnya. Neuron ini terdiri dari inti sel atau nukleus dan sel bodi yang berfungsi sebagai penyalur aktivitas dari sel saraf yang satu ke sel lainnya. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik perkembangan fisik peserta didik. Dilihat dari segi pertumbuhan dan perkembangan fisik, pada usia sekolah dasar ini merupakan periode pertumbuhan fisik yang lambat dan relatif seragam sampai mulai terjadi perubahan-perubahan pubertas. Kira-kira 2 tahun menjelang anak menjadi matang secara seksual, pada saat mana pertumbuhan berkembang pesat. Karena itu, masa ini sering juga disebut sebagai periode tenang. Sebelum pertumbuhan yang cepat menjelang masa remaja. Meskipun merupakan masa tenang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa pada masa ini tidak terjadi proses pertumbuhan fisik yang berarti. 1. Keadaan berat dan tinggi badan anak usia sekolah sampai dengan usia sekitar 6 tahun terlihat bahwa badan anak bagian atas berkembang lebih lambat daripada bagian bawah. Anggota-anggota badan relatif masih pendek, kepala dan perut relatif masih besar. Selama masa aktif anak-anak, tinggi bertambah sekitar 5 hingga 6% dan berat bertambah sekitar 10% setiap tahun. Pada usia 6 tahun, tinggi rata-rata anak adalah 46 inci dengan berat 22,5 kg. Kemudian pada usia 12 tahun, tinggi anak mencapai 60 inci dan berat 40 hingga 42,5 kg. Yang kedua, perubahan fisik. Pada masa perubahan ini terjadi perubahan fisik secara dramatis atau apa yang disebut dengan growth spurt atau percepatan pertumbuhan, di mana terjadi perubahan dan percepatan pertumbuhan di sekitar bagian dan dimensi fisik, baik pertambahan berat dan tinggi badan, perubahan dalam proporsi dan bentuk tubuh maupun pencapaian kematangan seksual. Yang ketiga, proporsi tubuh. Hal ini terlihat jelas pada pertumbuhan tangan dan kaki yang sering terjadi tidak proporsional. Perubahan proporsi tubuh yang tidak seimbang ini menyebabkan anak merasa kaku dan canggung, serta khawatir bahwa badannya tidak akan pernah serasi dengan tangan dan kakinya. Perubahan-perubahan dalam proporsi tubuh selama masa pubertas juga terlihat pada perubahan ciri-ciri wajah, di mana wajah anak-anak mulai menghilang, seperti dahi yang semula sempit sekarang menjadi lebih luas, mulut melebar, dan bibir menjadi lebih penuh. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu implikasi genetik, lingkungan, dan otak terhadap pendidikan. McDavid dan Omroth merekomendasikan beberapa hal penting yang perlu dilakukan dalam menyikapi pengaruh genetik dan lingkungan bagi perkembangan anak, yaitu yang pertama, memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan individu anak. Guru yang menghargai berbagai karakteristik fisik, tipe-tipe kepribadian, dan bakat-bakat mereka dapat membuat peserta didik menjadi senang. Yang kedua, menyadari bahwa sebenarnya faktor lingkungan mempengaruhi setiap aspek perkembangan. Faktor-faktor lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan anak melalui banyak cara, seperti melalui layanan pengajaran dan bimbingan. Yang ketiga, mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu perkembangan otak. Jadi, otak lebih dari sekedar suatu gumpalan keriput dalam tengkorak manusia, tetapi sesungguhnya otak menjalar ke seluruh tubuh. Dalam hal ini, McDavid dan Omroth menulis, "The human brain is a complex organ that regulates basic psychological function, sensation of pleasure and pain, motor skill and coordination, emotional response, and intellectual pursuit." Kemudian Elizabeth B. Hurlock juga menyatakan, "Growth and development of the brain and nervous system affect all aspects of the child's development." Jadi meskipun otak hanyalah suatu organ dengan berat sekitar 1,2 kg atau 2% dari berat seluruh tubuh, tetapi ia mempunyai peranan sangat penting dalam mengendalikan seluruh fungsi tubuh lainnya, seperti mengingat,
konsentrasi, mengantuk, berpikir, emosi, tingkah laku, dan sebagainya. Otak adalah organ yang paling kompleks yang pernah dikenal di alam semesta ini. Otak adalah satu-satunya bagian tubuh yang paling berkembang dan secara otomatis dalam mempelajari dirinya sendiri. Otak adalah organ yang apabila dirawat dan dipelihara secara baik dan teratur dapat bertahan lebih dari 100 tahun. Kelebihan otak terletak pada sifat plastisnya, kapasitas otak untuk berubah dan berkembang. Hal ini juga sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, yaitu perkembangan otak mulai terjadi sejak masa pubertas, yakni kira-kira 25 hari setelah konsepsi. Pada masa awal perkembangan ini, otak terlihat baru seperti tabung-tabung halus berisi sel-sel dan kemudian membentuk kantong-kantong atau ruang-ruang. Ruang-ruang terbagi menjadi 3 ruang yang menjadi forebrain atau otak depan, midbrain atau otak tengah, dan hindbrain atau otak belakang. Meskipun otak terus berkembang pada masa anak-anak, perkembangannya tidak seperti pada masa bayi. Ketika anak-anak mencapai usia 3 tahun, ukuran otaknya adalah 3/4 otak orang dewasa. Pada usia 5 hingga 7 tahun, ukuran otak anak telah mencapai 2/3 otak orang dewasa, tetapi memiliki 5-7 lebih banyak sambungan antar neuron daripada otak anak usia 18 bulan atau orang dewasa. Sampai usia 8 tahun, ukuran otak anak sudah dapat dikatakan sempurna. Tetapi cara kerjanya secara terperinci di dalam otak masih memerlukan waktu untuk berkembang penuh. Pada usia sekolah dan remaja, perkembangan otak banyak terjadi pada wilayah korteks, suatu wilayah otak di mana anak dapat mengontrol tingkah lakunya sendiri. Selama masa usia sekolah, korteks mengalami perkembangan puncak dan terus diperbaiki dalam masa remaja. Myelination dalam ruang frontal dan korteks terus mengalami penyempurnaan hingga masa remaja. Di samping itu, pada masa remaja ini juga terjadi reorganisasi lingkaran saraf frontal lobe. Perkembangan frontal lobe tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan kognitif remaja, sehingga mereka mengembangkan kemampuan penalaran yang memberinya suatu tingkat pertimbangan moral dan kesadaran sosial yang baru. Di samping itu lagi, sebagai anak muda yang telah memiliki kemampuan memahami pemikirannya sendiri dan pemikiran orang lain, remaja mulai membayangkan apa yang dipikirkan oleh orang tentang dirinya. Ketika kemampuan kognitif mereka mencapai kematangan, kebanyakan anak remaja mulai memikirkan apa yang diharapkan dan melakukan kritik terhadap masyarakat mereka, orang tua mereka, dan bahkan terhadap kekurangan diri mereka sendiri. Kemudian dengan kekuatan baru dalam penalaran yang dimilikinya, menjadikan remaja mampu membuat pertimbangan dan melakukan perdebatan sekitar topik-topik abstrak tentang manusia, kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan keadilan. Kalau pada masa awal anak-anak, ketika mereka baru memiliki kemampuan berpikir simbolik, Tuhan dibayangkan sebagai person yang berada di awan. Maka pada masa remaja, mereka mungkin berusaha mencari sebuah konsep yang lebih mendalam tentang Tuhan dan ekstensi. Nah, masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu implikasi perkembangan otak terhadap pendidikan. Otak anak memang mempunyai kemampuan besar untuk menyusun ribuan sambungan antar neuron. Namun, kemampuan itu berhenti pada usia 10 hingga 11 tahun jika tidak dikembangkan dan digunakan. Oleh sebab itu, untuk harus meningkatkan kemampuan-kemampuan kognitif anak, proses pematangan otak harus diiringi dengan peluang-peluang untuk mengalami suatu dunia yang makin luas. Dalam hal ini, pendidikan harus memberikan lebih banyak kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai kemampuan atau keterampilan yang memungkinkan otaknya berkembang. Seiring bertambahnya usia anak,
Proses pembelajaran harusnya lebih mendorong anak untuk mencari dan meneliti apa yang dikehendakinya, baik di museum, rumah dan sekolah, di buku-buku, majalah atau gambar, serta di klan sekitarnya, sehingga ia memperoleh apa yang dikehendakinya. Pembelajaran seperti ini akan mendorong anak berpikir, mengamati, merenung, dan menemukan secara kreatif. Sebaliknya, proses pembelajaran harus jauh dari upaya menjajalkan pengetahuan ke dalam otak anak. Penjajalan pengetahuan secara berlebihan justru akan mengganggu pemahaman dan melelahkan otak anak. Menjajali otak anak dengan sejumlah besar informasi dan pengetahuan malah akan mematikan kesadaran. Otak adalah mata air yang seharusnya dialirkan secara berangsur-angsur, bukan wadah yang harus langsung diisi penuh. Demikian kata Gabriel Kemier. Bahkan Mahmud Mandi Al-Istanbuli mengatakan, otak yang bagus bukanlah otak yang penuh sesak, tetapi otak yang sehat. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya mengupayakan mengembangkan segala potensi anak dengan cara melatih pengamatan dan pengambilan keputusan, merangsang pemikiran dan imajinasi, serta memperoleh pemahaman dan memperkuat konsentrasi. Demikian materi yang saya sampaikan mengenai aspek-aspek perkembangan. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.